apa kabar? Semoga baik selalu ya. Di sini kami kelas A3 angkatan 2019 akan mempersembahkan sebuah video tentang gangguan jiwa dan pasien safety untuk menanganinya. Simak terus videonya sampai akhir ya. Selamat menonton dan semoga bermanfaat semuanya. Masalah mental tidak dapat dikatakan sebagai suatu hal yang gampang. Dari masa ke masa, permasalahan ini masih menempati posisi tertinggi di dunia kesehatan. Kesehatan tidak dapat dilihat dari fisik saja, tetapi sehat secara mental juga harus diperhatikan agar tercipta sehat yang holistik. Seseorang yang terganggu dari segi mental dan tidak dapat menggunakan pikirannya secara normal, maka bisa dikatakan orang tersebut mengalami gangguan jiwa. Nah, tahukah kalian apa gangguan jiwa itu? Gangguan jiwa sampai saat ini masih menjadi permasalahan serius kesehatan mental di Indonesia. Pertama, tidak sedikit loh orang di Indonesia ini mengalami gangguan mental dan sudah sepatutnya hal tersebut menjadi perhatian khusus agar mendapatkan perawatan dan juga penanganan yang tepat. Kedua, masih tebalnya stigma buruk dari masyarakat terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa. Oleh karena itu, kita sebagai calon tenaga kesehatan harus memberikan tindakan yang tepat. Salah satunya dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat agar stigma buruk tersebut dapat segera dihilangkan dan penderita dapat segera pulih dari penyakitnya. Keselamatan pasien, apa sih itu? Menurut Koper, keselamatan pasien merupakan suatu upaya pencegahan, penghindaran, dan upaya perbaikan dari suatu kejadian yang tidak diharapkan atau cedera akibat dari proses dalam pemberian pelayanan kesehatan. Kalian pernah mengalami cedera, bukan? Ya, berdasarkan definisi dari WHO tahun 2014, cedera adalah kerusakan fisik yang terjadi ketika tubuh manusia tiba-tiba mengalami penurunan energi dalam jumlah yang melebihi ambang batas toleransi fisiologi atau akibat dari kurangnya satu atau lebih elemen penting seperti oksigen. Nah, tahu nggak sih teman-teman, sebenarnya gangguan jiwa ini dibagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya ada gangguan mental organik, skizofrenia, depresi, anxiety disorder, dan retardasi mental. Sedangkan untuk penyebab dari gangguan jiwa ini ada beberapa unsur. Di antaranya ada unsur tubuh atau somatogenik, unsur kejiwaan atau psikologi, unsur tekanan budaya atau kultural, dan unsur tekanan keagamaan atau spiritual. Adakah dampak dari gangguan jiwa? Ya, pastinya ada dampaknya dong. Menurut Hogan 2008, dampak dari gangguan jiwa menyebabkan hilangnya produktivitas dan mudah kambuh, sehingga meningkatkan biaya perawatan. Selain itu, dampak dari gangguan jiwa menyebabkan keluarga kehilangan banyak waktu untuk merawat, mengalami beban emosional, sosial, akibat stigma dari masyarakat. Sedangkan menurut Wahyu 2012 adalah adanya penolakan, stigma, kelelahan, dan burnout, serta duka. Adapun risiko cedera pada orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Yang pertama yakni violence and aggression atau kekerasan dan penyerangan. Yang kedua ada suicide and self-harm, yakni insiden berupa ODGJ yang melakukan bunuh diri atau membahayakan dirinya sendiri. Lalu yang ketiga ada seclusion and restraint, yakni insiden berupa pengasingan dan pengekangan bagi ODGJ.
Nah, selanjutnya kami akan menyampaikan tentang pencegahan kondisi berbahaya terhadap orang dengan gangguan jiwa atau biasa disingkat dengan ODGJ. Kira-kira hal ini dapat dilakukan dengan cara apa saja ya? Yang pertama yaitu melindungi ODGJ dari tindakan membahayakan dirinya sendiri. Nah, yang pertama ini dapat dilakukan dengan cara mengawasi ODGJ dari tindakan tersebut, mengisi pikiran-pikiran mereka dengan pikiran positif sehingga menjauhkan pikiran mereka untuk bunuh diri, lalu memberikan harapan mereka hidup, serta menjauhkan mereka dari barang-barang yang berbahaya yang dapat beresiko untuk membahayakan dirinya sendiri. Pertama, melindungi ODGJ dari bahaya yang dilakukan oleh orang lain. Kedua, melindungi ODGJ dari kesalahan medis atau keperawatan. Yang ketiga, melindungi ODGJ dari lingkungan fisik. Yang keempat, pengetahuan keluarga tentang riwayat perilaku kekerasan. Pengetahuan keluarga dalam penelitian ini yaitu pengetahuan tentang bentuk perilaku kekerasan ODGJ dan perilaku mengancam ODGJ. Keluarga juga harus bisa mengenali tanda-tanda ODGJ akan melakukan perilaku kekerasan dari perubahan fisik dan perilakunya. Yang kelima, kepekaan ke keluarga dalam mengenali pencetus perilaku kekerasan, provokasi, dan keinginan yang tidak terpenuhi merupakan faktor pencetus yang dapat meningkatkan kekambuhan pada orang ODGJ. Apalagi ya? Tentunya dapat dilakukan juga dengan hal-hal berikut ini, yaitu upaya pengendalian emosi ODGJ. Upaya pengendalian emosi ODGJ dilakukan melalui sikap permisif kepada ODGJ, seperti menuruti keinginan dan membiarkan melakukan apa saja yang ODGJ inginkan. Upaya pengendalian emosi ODGJ yang lain yaitu menghindari hal-hal yang dapat menyinggung perasaan dan mencoba untuk tidak bersikap kasar kepada ODGJ. Pendekatan dengan tenang yang dilakukan antara lain bersabar, mengingatkan dengan pelan-pelan, memberikan waktu dengan meninggalkan pergi sementara waktu, menasihati ketika tenang, dan berhati-hati dalam tindakan. Keluarga terkadang menggunakan kekuasaannya sebagai pengambil keputusan dalam keluarga untuk menekan perilaku kekerasan ODGJ berupa ancaman kepada ODGJ. Selanjutnya yaitu kepedulian keluarga sebagai upaya pencegahan kekambuhan. Kepedulian ini diwujudkan dengan cara meningkatkan fungsi afektif, dilakukan dengan memotivasi, menjadi pendengar yang baik, membuat senang, memberi kesempatan rekreasi, memberikan tanggung jawab, dan kewajiban peran dari keluarga sebagai pemberi asuhan. Kepedulian ini juga melalui meningkatkan fungsi perawat kesehatan berupa memberikan komitmen dukungan dan kepatuhan pengobatan. Wah, ternyata peran keluarga dalam pencegahan risiko cedera pada ODGJ sangat penting loh. Tahu nggak kenapa? Yuk disimak. Friedman 2010 mengutip bahwa peran keluarga adalah bagaimana peran yang terjadi pada caregiver dalam merawat salah satu anggota yang sakit yang mengalami gangguan jiwa. Saat salah satu anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa, maka salah satu atau lebih dari anggota keluarga tersebut memiliki peran sebagai pemberi asuhan. Adapun beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai upaya pencegahan cedera pada pasien gangguan jiwa. Apa saja ya? Yang pertama, dalam kondisi baik-baik saja, keluarga bisa melakukan dengan cara A. Kenali jenis-jenis gangguan jiwa sampai ke tanda gejalanya. B. Belajar beradaptasi seperti apa yang akan kita lakukan dalam perilaku pasien. C. Amankan lingkungan sekitar agar pasien merasa tenang dan nyaman. D. Jauhkan barang-barang tajam atau berbahaya. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri kita dan diri pasien. E. Stresor yang terjadi di sekitar pasien dapat terjadi secara tiba-tiba. Maka dari itu perlu pengawasan yang ketat untuk mencegah hal yang tidak tepat. Penasaran nih, apa sih selanjutnya? Selanjutnya adalah bila pasien kambuh, lakukan beberapa hal seperti berikut. Yang pertama, ajak bicara dengan tenang dan lembut atau beri perhatian secara bertahap. Yang kedua,
mengajak pasien untuk berobat, dan yang ketiga, membantu memonitor gejala dan meredakannya. Untuk pasien yang baru sembuh, yang pertama adalah tanyakan apa yang dibutuhkan oleh pasien. Kedua, libatkan pasien dalam kegiatan supaya produktif dan sedikit melupakan kejadian yang telah terjadi. Yang ketiga, fokus pada perbaikan pasien, bukan problem perilakunya. Keempat, dorong pasien untuk melakukan hal-hal kecil yang mampu ia kerjakan. Hal ini bertujuan untuk mengeksplor dan mengalihkan perhatian dari kejadian yang telah terjadi. Kalian tahu nggak nih pasien safety dalam keperawatan jiwa tuh apa aja? Simak yuk biar kalian tahu, dan yang udah tahu pastinya tambah tahu. Jadi ada 8 pasien safety dalam keperawatan jiwa. Apa aja ya? Yang pertama ada violence and aggression, yaitu bentuk tindakan akibat adanya kekerasan atau penyerangan. Yang kedua ada patient victimization, yaitu adanya kebohongan atau menjadikan diri pasien sebagai korban. Yang ketiga ada suicide and self-harm, yaitu tindakan pasien untuk bunuh diri dan membahayakan dirinya sendiri. Yang keempat ada seclusion and restraint, yaitu pengasingan atau pengekangan bagi pasien. Yang kelima ada false and other patient accident, yaitu jatuhnya pasien atau kecelakaan pasien. Yang keenam ada absconding and missing pasien, yaitu pasien yang lari dari rumah sakit jiwa. Yang ketujuh ada adverse medication event, yaitu kesalahan obat pada pasien sehingga dapat merugikan pasien. Dan yang terakhir 8 adalah adverse diagnostic event, yaitu kesalahan diagnostik pada pasien. Nah, dari penjelasan tadi, kami akan menayangkan sebuah cuplikan drama yang diambil dari 2 insiden gangguan jiwa yang sering terjadi di sekitar kita. Penasaran kan? Simak terus videonya ya. Vika, 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 kamu kenapa nak? Vika, buka pintunya sayang. Vika. Halo, ada apa, Bu? Halo ayah. Ayah di mana ayah? Ayah, aku menangis ayah di kamar. Dia tidak membuka pintunya ayah. Ayah tolong cepat pulang ya ayah. Hah, apa gimana maksudnya? Ya, ayah sudah masalah ini. Ya tunggu dulu, jangan panik ya Bu ya. Ayah, dia kenapa ayah? Dia sepertinya kesakitan di dalam ayah. Tolong ayah dobrak pintunya ayah. Nah, ayo nak, keluar dulu nak. Kita bisa cerita dulu apa yang kamu alami sekarang ini. Vika, buka pintunya Vika. Vika, kamu kenapa nak? Bangun nak, bangun. Bu, kita harus sudah panggil perawat untuk obatin Kenapa Bu. ini sampai melukai tanganmu seperti ini nak? Vika bangun, coba cerita sama ibu nak. Ayo bangun sayang, bangun, bangun sayang. Kenapa kamu melukai tanganmu seperti ini? Ayo bangun. Nah, tolong apa Bangun, namanya sayang, telepon itu bangun. nah. Nah, telepon apa perawat nah untuk obatin luka-lukanya sini nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sus, anak saya sus, anak saya. Bisa ditunjukin anaknya, Bu? Mari ikut saya sus. Kenapa kamu kok bisa kayak gini, Vika? Vika, Jimna, ayo bangun yuk. Vika, bangun dulu yuk. Bangun yuk. Ada suster nih, ayo bangun yuk. Bangun sayang, yuk bangun yuk. Vika, saya Nurse Viva. Dan saya Nurse Norma. Sini coba, tangannya yang sakit yang mana biar aku obatin. Ayo ditunjukin yuk, suster yuk. Ibu, Bapak, saya mau bicara sebentar sama Ibu sama Bapak. Bisa di luar? Ya, Sebentar ya nak, ibu mau bicara dengan suster dulu ya. Diam dulu ya. Ibu, Bapak, mohon maaf sebelumnya. Apa anak Bapak sama Ibu memiliki masalah akhir-akhir ini? Memangnya kenapa ya sus? Apa ada hubungannya sama luka di tangannya itu? sebentar ya Sus ya. Menurut saya sih anak saya itu emang kayak lagi bermasalah gitu. Itu sus yang saya tahu.
dia tuh kan akhir-akhir ini ada banyak tugas kuliah. Nah dia itu kayak kurang jam istirahatnya kayak gitu. Vika, nggak apa-apa ya. Ini lukanya bakalan sembuh. Semuanya bakalan baik-baik aja, ya. Tenang ya. Ya, udah ya, kita ke tempat tidur ya. Berdiri yuk, pelan-pelan. Jadi bermasalahnya itu gimana Pak maksudnya? Jadi gini, misalkan saya setiap apa namanya pulang dari kantor gitu, terus dia tuh menemuin saya, cium tangan saya, tapi dengan muka yang murung gitu. Terus dia balik ke kamar gitu, tapi saya pikir sih dia tuh kayak kelelahan hanya kuliah online aja gitu. Jadi gini Bapak sama Ibu, saya melihat ada beberapa sayatan luka yang sama seperti yang saya obati tadi. Ada yang sebagian sudah mengering, dan yang barusan saya lihat tadi itu adalah luka yang menurut saya paling parah karena darahnya terus bercucuran. Dan saya pikir itu pola anak Bapak itu seringkali melakukan itu. Anak Bapak sama Ibu ini punya masalah lain. Astagfirullah, kira-kira kenapa ya sus anak saya? Makanya akhir-akhir ini tuh dia tuh sering menggunakan piyama lengan panjang. Ya saya pikir dia pakai kayak gitu supaya ini menghangatkan tubuhnya. Ternyata dia menggunakan lengan panjang supaya menutupi lukanya tersebut. Nah, sebaiknya Bapak sama Ibu coba untuk berkomunikasi dengan baik. Tanya kepada anak Bapak apa yang ia rasakan. Karena menurut saya, anak Bapak dan Ibu ini menangis, berteriak, melukai dirinya sendiri karena frustasi, sehingga melampiaskan melalui melukai dirinya sendiri. Kenapa? Udah nggak apa-apa ya, tenangin diri kamu dulu ya. Nggak apa-apa kok ya. Kalau kamu mau cerita aja, nggak apa-apa. Nanti saya dengerin ya. Oh, nanti ya nangisnya ya, berhenti. Kamu itu cantik, kamu itu pintar. Jadi jangan sekali-sekali nyakitin diri kamu lagi ya. Kamu itu wajar, ya. Nurse gimana? Oh iya nurse, nggak apa-apa kok. Anak ini sangat baik. Untuk Ibu dan Bapak ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada Ibu dan Bapak. Ya silakan. Melihat respon yang dia berikan kepada saya merasa dia sedang mengalami depresi karena nggak ada masalah yang belum bisa dia ceritakan pada siapapun. Jadi saran saya agar selalu menemani dia, agar selalu mengawasi dia juga dalam setiap pekerjaannya, dan juga sekali-sekali ajak Ika untuk berbicara Ibu. Oh iya, saya juga minta tolong sama Ibu sama Bapak karena kondisi Vika saat ini belum stabil. Saya minta tolong untuk barang-barang benda-benda tajam saat ini disingkirkan terlebih dahulu, karena itu bisa berpotensi untuk melukai dirinya sendiri dan orang lain. Ya nanti saya bereskan barang-barang itu tadi nanti. Iya Pak, Bu. Ya, dan waktu itu dia tadi memeluk saya dan saya dapat merasakan pelukan dia itu seperti seseorang yang sangat membutuhkan orang lain yang dapat mengerti dia. Jadi saya harap untuk Ibu dan Bapak untuk dapat memberikan perhatian yang lebih kepada kita. Seperti itu. Ya nanti saya sama juga istri saya nanti itu juga memberikan kayak fokus pada dia itu lebih, dan juga kami nggak mau namanya kehilangan anak kami kayak gitu. Ya. Baik sus, nanti ketika suami saya sedang bekerja, saya akan lebih memperhatikan dia dan menemaninya ketika dia mengerjakan tugas, lagi kuliah, seperti itu. Semisal, jadi saya titip pesan, semisal beberapa hari ke depan anak Bapak dan Ibu belum juga stabil, lebih baik dibawa ke psikiater saja. Baik, terima kasih ya sus. Baik, kalau seperti itu saya pamit pulang dulu karena akan lanjut ke rumah sakit. Baik, saya kembali ke kamar Vika dulu ya sus. Pusing, kenapa nggak selesai?
Pak, gimana nak kita? Kasihan dia, ibu nggak tegang lihatnya. Saya juga bingung Bu, dia jadi gini juga karena pekerjaannya. Dia ingin sukses, jadinya dia terlalu memforsir pekerjaannya. Jadinya dia seperti itu. Coba Bapak ngomong baik-baik sama dia, buat dia tenang dulu. Ibu juga nggak enak sama tetangga. Iya Bu, Bapak coba ngomong sama dia. Nah, sukses itu punya waktunya sendiri-sendiri. Kamu senang-senang aja dulu sama teman-temanmu jalan-jalan. Gak mau sia-sia. Tuh. Kamu maunya gimana nak? Kamu itu jangan terlalu memforsir pekerjaan kamu. Kamu perlu waktu untuk teman-temanmu bermain juga. Istirahat juga perlu. Kita juga udah bahagia kok nak. Bahagia bukan karena materi aja. Kita lebih suka kalau kamu punya banyak waktu buat dirimu sendiri. Bahagia kayak dulu, jadi anak yang periang juga. Bapak ini juga bisa memenuhi kebutuhan kamu nak. Jadilah seperti dulu. Jangan terlalu memforsir pekerjaan kamu. Bapak sanggup membahagiakan kamu. Nak, kembalilah seperti dulu. Ibu sama bapak sedih melihat kamu kayak gini. Aku baik-baik aja. Aku cuman capek sama ujianku tuh nggak selesai-selesai. Bebanku banyak banget dan aku nggak tahu kapan selesainya. Sudah nak, sekarang istirahatlah. Enggak, aku harus kerja. Aku harus cari uang. Bapak sama ibu tuh harus bahagia. Bahagia kami sederhana nak. Cukup kamu pulih seperti sedia kala. Bapak sama ibu bahagia. Sekarang turuti perintah bapak. Istirahatlah sekarang. Betul kata bapak nak. Kamu harus segera istirahat biar cepat juga pulihnya. Ibu tuh nggak suka lihat kamu kayak gini. Iya, aku tidur, aku istirahat. Tapi bapak sama ibu keluar. Baiklah kalau begitu. Kamu harus berjanji istirahat dulu sejenak nak. Ayo Bu, kita keluar. Ibu masih ingin menemanimu, apakah tidak boleh? No, just a meal. Ya sudah kalau Selanjutnya, ada info tentang pasien safety pada pasien jiwa nih. Simak yuk. Pertama, melindungi pasien yang membahayakan dirinya sendiri. Dilakukan dengan memantau pasien dengan kecenderungan untuk bunuh diri atau menyebabkan kerugian bagi diri mereka sendiri. Dan menempatkan mereka tetap di bawah pengawasan dan mengeksplor isi pikiran mereka. Kedua, melindungi pasien dari kasus prognosis. Ketiga, melindungi pasien dari bahaya yang dilakukan oleh orang lain. Dilakukan dengan memonitor perilaku agresif dan memprovokasi fisik atau perkelahian agar tidak terjadi di antara pasien. Delusi dan keyakinan yang salah juga dipantau untuk mencegah pasien dari menyebabkan kerugian bagi satu sama lain. Keempat, melindungi pasien dari kesalahan medis atau keperawatan. 5. Melindungi pasien dari lingkungan fisik. Dilakukan dengan memastikan bahwa pasien ditempatkan dalam tempat aman dan bebas dari benda-benda berbahaya yang mungkin melukai pasien atau digunakan untuk menyebabkan kerusakan baginya. Nah, selanjutnya ada penjelasan mengenai pasien safety selama masa penahanan dan pengasingan. Hal-hal yang dapat dilakukan dalam menjalankan pasien safety untuk pasien jiwa selama masa penahanan antara lain: 1. Jangan pernah lakukan penahanan di luar perintah medis. 2. Jangan pernah menggunakan penahanan sebagai metode hukuman atau untuk membalas dendam pribadi. 3. Selalu memberitahu pasien alasan penahanannya. 4.
pastikan bahwa penahanan tidak memblokir sirkulasi darah. 5. Periksa pasien dan ambil tanda-tanda vital setiap 15 menit. 6. Pastikan suhu ruangan sesuai. 7. Selalu lakukan penahanan pasien dalam posisi terlentang. 8. Pastikan bahwa kebutuhan fisik pasien terpenuhi. 9. Penahanan tidak berlaku pada kasus operasi mata, operasi tulang belakang, kondisi hati, dada, dan masalah pernapasan. 10. Ruangan fisik di sekitarnya harus sesuai dan dilengkapi. 11. Penahanan perlu adanya kamera pemantau. 12. Pasien harus dimonitor pada semua waktu penahanan. Nah, kalian tahu nggak sih, pasien safety dalam keperawatan gangguan jiwa sangat berkaitan dengan 6 SKP loh. Yang pertama adalah identifikasi pasien. Dalam mengidentifikasi pasien, kita sebagai perawat harus memperhatikannya dengan baik. Dan dalam pengidentifikasi pasien ini sangat ditekankan kepada keluarga pasien pada saat pertama kali masuk ke rumah sakit. Yang kedua adalah komunikasi. Sasaran pasien safety komunikasi ini sangat digunakan oleh perawat. Karena mengapa? Komunikasi adalah terapi yang paling efektif yang digunakan perawat dalam menghadapi pasien gangguan jiwa. Yang ketiga adalah tepat obat. Kita sebagai perawat harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan pasien gangguan jiwa. Obat yang digunakan pasien gangguan jiwa adalah obat nafza. Jadi kita sebagai perawat harus memperhatikannya, baik seperti mengenali nama obatnya, mengetahui berapa dosisnya. Yang keempat adalah tepat pasien, tepat lokasi, dan tepat sasaran operasi. Sasaran ini tidak terlalu spesifik di keperawatan gangguan jiwa. Yang kelima adalah penurunan resiko infeksi. Kita sebagai perawat harus menghindari atau mencegah resiko apapun yang terjadi di pasien gangguan jiwa. Seperti contohnya pada saat pemberian injeksi, kita harus memperhatikan penggunaan jarum suntik yang sekali pakai. Yang terakhir, yang keenam adalah resiko jatuh. Apabila ada pasien gangguan jiwa yang terkena resiko jatuh, kita sebagai perawat harus memberikan tanda warna kuning. Nah, itu dia penjelasan panjang dan drama singkat yang dapat kita sajikan. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan mengenai gangguan jiwa. Terima kasih sudah menonton. Semoga kuota yang berkurang untuk menonton video ini menjadi berkah. Salam sehat semuanya. Sayangi jiwa, jaga kesehatan raga demi masa depan yang asa. Sampai jumpa dan jangan lupa stay healthy di rumah aja ya.